Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday, dan hari ini saya mengajak Anda semuanya untuk belajar firman Tuhan. Kita akan coba belajar di Amsal pasal yang ke-13. Ada begitu banyak nasihat yang sangat penting dan sangat aplikatif untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun di antara banyaknya nasihat yang diberikan Salomo ini, saya hendak mengajak kita membaca di ayat yang ke-11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Ini sebuah prinsip yang harus kita ingat baik-baik, bahwa sesuatu yang cepat kita mendapatkannya, mudah kita memperolehnya, maka hal yang sama juga cepat hilang dari tangan kita. Begitu banyak kita menjumpai orang yang ketika dia cepat naik, cepat melejit, maka dia juga akan cepat turun dan nyaris namanya tidak terdengar. Misalnya kalau di hari-hari ini kita sangat akrab dengan istilah ajang pencarian bakat dalam bentuk apapun. Misalnya dalam hal menjadi seorang penyanyi. Siapa yang tidak suka menjadi artis, menjadi penyanyi, bahkan penyanyi yang terkenal, penyanyi yang punya banyak fans. Dan ajang pencarian bakat ini adalah salah satu jalan untuk bisa dengan cepat naik menjadi seorang penyanyi terkenal. Tapi pernahkah Anda mencoba menghitung di antara banyaknya kontestan, di antara banyaknya peserta yang kemudian disaring dari ribuan mungkin menjadi 10 besar atau 12 besar, lalu kemudian masih disaring lagi hingga akhirnya tersisa mereka para finalis. Di antara mereka, apakah namanya terdengar hingga hari ini? Kalau Anda coba hitung, Anda coba cari, ternyata di antara mereka ini yang cepat naik, cepat dikenal waktu ajang pencarian bakat itu, sekarang namanya nyaris tidak terdengar lagi. Entah kemana, tidak ada lagi orang yang membicarakannya. Kenapa? Karena memperolehnya cepat, maka hilangnya juga cepat. Bandingkan dengan artis atau penyanyi yang dia meniti karirnya dari bawah. Maka pelan demi pelan, tapi pasti. Dan biasanya ketika mereka memang merintis dari bawah dan kemudian dia bisa mencapai puncak, biasanya berlangsung lama popularitasnya. Hal ini juga berlaku dalam pekerjaan. Orang yang cenderung mendapatkan uang dengan cepat dan mudah biasanya cenderung boros dibandingkan dengan mereka yang untuk mendapatkan uang, mendapatkan penghasilan dalam meniti karir, mereka harus dengan tekun mengerjakannya dari waktu ke waktu. Orang akan menghargai akan hal itu. Coba pikirkan lagi, saya berikan satu contoh. Misalnya ada pasangan suami istri belum memiliki anak, dan untuk mendapatkan anak mereka harus bergumul bertahun-tahun, melakukan banyak usaha, mulai melakukan program ini, program itu, bahkan akhirnya pun melakukan program bayi tabung misalnya, hingga akhirnya mendapatkan anak. Saudara-saudara, biasanya kalau mendapatkan anak dengan perjuangan seperti itu, menanti dalam waktu yang panjang, biasanya kasih sayang orang tua kepada anaknya jauh-jauh lebih besar dibandingkan dengan mereka yang mungkin, memiliki anak karena dalam tanda kutip korban kecelakaan, tidak diinginkan. Sebelum mereka menikah, mereka melakukan hubungan seks lebih dulu, akhirnya mengandung dan lahirlah anak. Biasanya kasihnya akan berbeda. Ini salah satu contoh saja. Lalu apa aplikasinya dalam hidup kita semuanya? Apakah berarti kita tidak diizinkan untuk memperoleh sesuatu dengan cepat? Kita tidak diizinkan memperoleh sesuatu dengan instan? Tentu poinnya tidak seperti itu. Kadang-kala memang tidak bisa kita sangka berkat Tuhan diberikan dan sekejap mata mengalami perubahan yang luar biasa atau titik balik yang luar biasa. Jadi berkat yang seperti ini pun tidak perlu kita tolak. Namun adalah yang perlu kita perhatikan adalah sikap hati kita. Janganlah kita ini jadi orang yang gampang sekali melupakan perjuangan. Janganlah kita jadi orang yang hanya fokus dengan hasil dan tidak mau bersedia melewati proses. Itu poinnya. Sebab ketika kita harus melewati proses, bahkan prosesnya cukup panjang,
itu sebetulnya juga merupakan hal yang baik, karena itu membentuk hidup kita, karakter kita untuk menghargai hasilnya di kemudian hari. Doa saya melalui renungan hari ini, kalau Anda hari ini sedang menjalani prosesnya cukup panjang, dari satu step ke step berikutnya, dan Anda harus kerjakan dengan tekun, maka kiranya firman Tuhan ini menyemangati Anda. Apa yang Anda dapatkan dengan susah payah biasanya bertahan lama. Apa yang kita dapatkan dengan cepat, instan, bahkan tidak ada penghargaan, tapi kita bisa mendapatkan itu dengan serta-merta. Kemungkinan juga kita akan cepat hilang dari genggaman tangan kita. Doa saya, kita semuanya jadi orang yang bijak seperti apa yang dinasihatkan Salomo buat kita semuanya. Tuhan berkati.